Yang kedua, jika memungkinkan waktunya. Oke. Maksimal kita belajar 2 jam ya, 1,5 jam cukup untuk pembahasan ya. Jadi jam 8 kita usahakan sudah selesai. Kita masih sering sekali nanti pembelajaran ke depan, jadi tidak usah terlalu berlama-lama, biar teman-teman tidak jenuh. Oke. Ya, pembahasan ini direkam ya, dan ada pembahasannya, ada uret-uretannya. Jadi teman-teman fokus aja, tidak usah mindah coretan, tidak usah nulis, fokus aja diikuti. Nanti ada rekamannya, jika ada yang bingung, bisa bertanya langsung chat room. Jika ingin mengulang rekamannya, nggak apa-apa, nggak usah bertanya. Saya kira bisa kalaupun diulang nanti. Biasanya bingung itu kalau dijelaskan sekali, tapi kalau mendengarkan sekali lagi biasanya tidak bingung. Jadi rata-rata peserta seperti itu. Harapan saya selalu direview apa yang saya jelaskan. Mereview itu bukan melihat saja, tapi nanti dicek soal yang kosongan, yang belum ada uret-uretannya. Silakan buktikan dengan timer 1 soal 1 menit. Apakah bisa setelah dijelaskan ataukah masih saja tidak bisa setelah dijelaskan. Nah, harus di timer ya, harus di timer. Jadi tidak bisa dibiarkan ngerjakan atau sekedar melihat rekamannya saja tidak bisa. Namanya mereview harus mengerjakan lagi. Oke, kita mulai. Untuk nomor 1 ada yang terjawab ya. Silakan bisa chatroom. Langsung saya kerjakan ya. Untuk soal-soal hitung cepat, hitung sederhana, tentunya yang paling didahulukan ketika kali ketemu dengan plus atau min, maka kali dulu yang didahulukan ya. Tapi ketika kali dan bagi, ketemu plus dan min, tetap ini didahulukan, tapi saya sarankan bagi yang didahulukan. Karena dengan bagi yang didahulukan ini nanti, angka akan mengecil. Angka akan mengecil, tidak malah membesar. Begitu. Untuk kali ini, ketika ada angka yang sama, maka gunakan teori matematika distribusi. Teori matematika distribusi. Artinya yang sama dikeluarin karena perkalian di sini. Perkalian, 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 perkalian. Jadi, sebentar. Yang sama dikeluarin ya. Yang sama dikeluarin. Jadi yang sama adalah 33, keluarin 33, kemudian masuk. Yang nempel 33 adalah 3,8 dan 2,1, sehingga 3,8 tambah 2,1. Begitu. Jadi kalau ini saya jabarkan, ini ke sini dikalikan, maka ketemunya ini dan ini. Itu maksudnya matematika distribusi. Kemudian yang satunya juga begitu. Yang sama adalah 17, 17, maka 17-nya dikeluarin. Oke, kurung buka juga. Di sini ada 2,1 dan 3,8. Sama 3,8 dan 2,1. Ini kalau dikalikan, ini dikalikan, hasilnya ini dan ini. Begitu ya. Oke. Sekarang kalau seperti ini tinggal dalam kurung dijumlah. Karena prinsipnya kurung itu didahulukan. Begitu ya. 3,8 tambah 2,1, 5,9 kali 3,3. Ditambah 17 sama persis 5,9. Lagi-lagi, ini barangnya sama. Dengan cara distribusi. Jangan sepaneng. Kalau kita sepaneng atau tegang, maka kita akan mengalihkan angka ini. Kalau kita kalikan, kita terjebak. Kita terjebak dengan berlama-lama. Kembali, matematika distribusi, keluarin yang sama, masukkan 3,3, 33 ya, sorry ya, bukan 3,3 ya, 33 ya,
33 ditambah 17. Jadi kalau ini dikalikan ini, maka hasilnya adalah ini dan ini. Ya, gitu. Setelah itu dalamnya dijumlah 50 kali 5,9. Nah, baru hanya di sini yang dikalikan. 5,9 kali 5. Sehingga 52529. Nah, 295,0. Gitu ya, karena di sini ada 0. Oke. Sehingga jawabannya 295. Jadi mengalikannya hanya satu kali saja, ini saja. Begitu. Oke ya. Sepertinya banyak yang jawab dan harus benar kalau jawab. Kalau enggak, karena matematis. Oke, ya betul semua ya yang mengirim jawaban. Mbak Nur Aisyah, Mbak Azalia, Mbak Daimah, Mas Munir, Mbak Sylvia, Mas Jamroni, Mbak Rosi, dan Mas Hima. Ya, selamat datang ya Mbak Rosida dan dua yang lain yang baru bergabung. Oke, nomor 2 sekarang. Silakan chat room jika ada yang sudah bisa jawab. Kita lanjut untuk dibahas nomor 2. Soal seperti ini soal nalar ya, ini soal nalar. Soal ini kita bisa gunakan dengan cara kalian boleh atau pola pendekatan boleh. Kalau hitungan kita cepat nggak masalah, dikalikan aja 140 terus ini berapa dikalikan. Bawahnya juga begitu, 17 kali 2 kan 340 per kan cepat juga 18 hanya kali 21. Nah, ini nggak lama kan begitu juga. Jadi nggak masalah. Tapi kalau kita gunakan pola pendekatan dengan cara nalar, di mana 0,9 dibagi 10 itu adalah 0,9 kali ini juga 0,9 sekian kali ini juga 0,9 sekian kali ini juga 0,9 sekian. Nah, angka-angka ini itu adalah angka pendekatan 1 kali pendekatan 1 kali pendekatan 1. Sehingga hasilnya adalah kali pendekatan 1. Pendekatan 1 tapi tidak mungkin nilainya 1 lebih. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Oke ya. Sehingga nilai yang terdekat adalah ini. 0,94. Kalau 0,8 enggak, karena nilainya 0,9. Tidak ada satupun yang 0,8. Begitu, itu logisnya. Oke ya? Ya, ini sudah ada yang benar ya. Mbak Azalia betul, Mbak Ratih, Mbak Anissa, Mas Dila, ya betul. Oke. Jadi kalikan biasa juga tidak lama sebetulnya. Kalikan biasa 13 kali 9 kan juga nggak lama. 7, 9 tambah 2, 11. 117. Ini 18 kali 21, 8, 1, 6, 3. 8, 7, 3. 3, 7, 8. Jadi 17 per 140 kali 378 per 340. Boleh juga. Kalau ada pecahan, cara membaginya itu langsung bagi dua, bagi dua, bagi dua. Kalau ada pecahan yang genap, itu cara cepatnya tanpa berpikir, itu bagi dua, bagi dua, bagi dua, bagi dua, bagi dua, begitu. Sehingga nanti baginya enak, gitu. Kalau pecahan itu. Kemudian nomor 4, lanjut nomor 4 dulu. Ini juga identik sama. Identik sama. Ini juga bisa kita gunakan pola pendekatan ya. Kita gunakan pola pendekatan di mana 26 ini adalah 25 per 100. Jadi naik dikit, turun dikit, ditambah ini juga 30 per 60, ini 15 per 75, 22 per 88. Sehingga ini nilainya seperempat, ini setengah, ini seper 5, ini seperempat. Ini tambah ini nilainya setengah, ditambah ini nilainya 1, ditambah ini 0,2 sehingga 1,2. Yang paling dekat dengan 1,2 adalah ini. Sehingga jawabannya adalah C, 1,18. Oke. Oke.
Ke nomor 3 sekarang. Nomor 3, bilangan berikut yang tidak habis. Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang kita tidak terbaca kata-kata tidak ini. Hati-hati ya. Bilangan yang tidak habis dibagi 3. Cara cepatnya, semua angka ini dijumlah, apakah habis dibagi 3 atau tidak. Gitu ya. Cara menjumlahnya jangan satu-satu. Polos kalau menjumlahkannya satu-satu. Caranya melihat dua angka. Ini 9, ini 9. Maka 18 bagi 3. Oke, habis. Ini 8 ditambah 10, 18 bagi 3 habis. 10 tambah 5, 15 bagi 3 habis. 5 tambah 8, 13 bagi 3. Nah, ini nggak habis. Ini ya, maka jawabannya delta. Oke, nomor 5. Soal seperti ini sering keluar, nomor 5 ini. Dengan logika nalar, bahwa masing-masing pecahan ini kita bisa urutkan. Mana urutan terbesar sampai terkecil? Kenapa mudah diurutkan? Karena pembilangnya semuanya sama. Sehingga kalau pembilang sama, konsep matematis, semakin kecil penyebut, nilai pecahan itu akan semakin besar. Maka 1/12 akan terbesar. Terkecilnya 1/15. Terbesar nomor 2 1/13, terkecil nomor 2 1/14. Besar mana sekarang? Logikanya. Kalau ada angka misal yang paling besar itu 4, yang paling kecil itu 1, misal ini. Terus ini ada angka 3, ini angka 2. Ya, begini urutannya. Maka 4 min 1 pasti lebih besar daripada 3 min 2. Inilah 4 min 1 analoginya, inilah 3 min 2 analoginya. Sehingga X lebih dari Y. Begitu ya. Jadi 1/12 dikurangi 1/15 pasti lebih besar daripada 1/13 dikurangi 1/14. Karena besar dikurangi kecil pasti lebih besar daripada agak besar dikurangi agak kecil. Begitu ya. Oke, nomor 6. Nomor 6 ini hati-hati. 6 hati-hati. Oke, silakan bagi yang terjawab bisa chatroom. Hati-hatinya di mana? Ini bilangan bulat, di mana N pangkatnya ganjil, di sini pangkatnya genap. Dan bilangan bulat itu ada 2 jenis. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Kalau ingin mencoba trial and error, maka cobalah dengan angka yang paling mudah. 1, min 1, 0. Coba dengan angka ini saja. Apapun persamaannya, kalau bingung cara menyelesaikannya, maka coba dengan angka ini. Kalau mencoba-coba angka. Semua soal, apapun itu, pakai angka ini saja. Kalau terpaksa mencoba. Kalau tidak paham dengan nalar matematisnya. Nalar matematisnya, ini jawabannya adalah tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena pada saat N itu positif, maka pasti X kurang dari Y. Silakan dibuktikan. Lawang pangkat tok, berarti kalau pangkatnya tinggi ya makin besar. Begitu. Kalau N-nya negatif, maka X lebih besar daripada Y. Kenapa? Karena jika negatif dipangkatkan ganjil, maka jatuhnya min kali min. Ada sebanyak 3 perkalian karena pangkat 3. Min kali min nilainya plus, plus kali min nilainya min. Sehingga jika N-nya negatif, maka pasti Y-nya kecil karena min. Tapi jika di sini min dikuadratkan, maka akan berlaku positif. Karena min kali min, hasilnya plus. Maka X lebih besar.
Begitu. Sehingga jawabannya delta. Oke ya, yang kirim jawaban. Ya, betul semua. Mbak Aisyah, Mas Wahyu Aswin, Mbak Ratih Indah, Mbak Rosi, Mbak Isna. Oke, nomor 7. Silakan chatroom bagi yang terjawab. Ini soal deret. Soal deret yang paling sering keluar kalau di tes CPNS itu deret yang sederhana. Deret selisih yang paling sering keluar. Jangan terlalu berpikir deret tentang pola bertingkat. Jarang ini keluar. Jarang keluar soal deret yang sulit. Deret selisih. Selisih itu bisa plus, bisa min, bisa kali, bisa bagi. Bisa kombinasi juga. Kombinasi itu bisa kali dengan plus, bisa kali dengan min, bisa bagi dengan plus, bisa bagi dengan min. Kemudian deret Fibonacci. Fibonacci. Deret Fibonacci adalah deret di mana U1 tambah U2 sama dengan U3. U2 tambah U3 sama dengan U4. Suku ke-1 dengan suku kedua jika dijumlahkan sama dengan suku ketiga, dan seterusnya. Itu deret Fibonacci. Ini sering terlupakan. Saya kasih keterangan, ini peserta sering lupa. Maksudnya bagaimana? Sudah di otak-atik gatuk dengan selisih, padahal angkanya kecil, kok ya enggak ketemu? Maka curigai deret Fibonacci, dicoba. Begitu. Seperti nomor ini angka kecil. Silakan di chat room bagi yang terjawab nomor 11, dikasih nomornya ya, karena nomor sebelumnya kita belum cek, langsung lompat ke 11, nggak apa-apa. Biar ini, saya langsung sekali aja menjelaskannya. Ini deret Fibonacci, Bapak Ibu. Deret Fibonacci. Kenapa? Tidak terduga. Ternyata bisa terjadi di pecahan. Juga bisa terjadi deret Fibonacci di angka besar. Juga bisa terjadi di angka negatif. Bisa terjadi. Jadi setengah tambah seperempat itu 3/4. Nggak usah disamakan penyebut loh ya. Engkau sepaneng jumlahkan disamakan penyebut. Ada SD loh. Oke ya. Pakai kilogram. Kalau pecahan-pecahan istimewa. Setengah kilogram tambah seperempat kilogram. Ya 3/4 kilo. No? Nah, seperempat tambah 3/4 pas 1. 3/4 tambah 1. 1 3/4. 1 ditambah 1. 2. 2 3/4. Nah, 2 3/4 jadikan pecahan biasa 11/4. Sehingga jawabannya adalah C. Jadi ini U1 ditambah U2 sama dengan U3. Setengah tambah seperempat sama dengan 3/4. Ini ya. Termasuk ini. 1 ditambah 1 3/4. Hasilnya 2 3/4. Atau 11/4. Mohon maaf yang jago hitungan, saya tidak ajak lari karena ini belum pemetaan ya. Besok siapapun yang berhasil untuk daftar CPNS, maka saat itulah segera saya mulai untuk saya petakan. Yang jago-jago hitungan saya pisahkan, bukan membedakan pengajaran, bukan. Justru itu keadilannya. Yang pintar saya ajak lari, yang biasa saya ajak belajar prioritas. Karena yang pintar bisa dikejar oleh yang biasa, seringkali meremehkan manajemen waktu dan subtes lain, TWK dan TKP. Jadi semua punya peluang. Begitu ya. Oke, kita kembali ke atasnya. Nah, ini sekarang kembali ke deret. Kalau ada 6 angka berjejer, peluang yang dicoba dulu adalah lompat satu. Maksudnya lompat satu melewati angka satu angka. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau hanya 5 angka berjejer, pasti tanpa lompat. Pasti, pasti, pasti tidak lompat. Pasti. Kalau 5 angka berjejer. Oke, kecenderungan kalau 6 angka lompat satu kita coba dulu. 5 ke 15 kali 3.
15 ke 33 kali 3 nggak mungkin. Oke ya? Berarti nggak kena lompat satu. Maka tidak lompat sekarang nyobanya. Begitu. Oke ya? Ini ke sini tidak lompat, berarti plus 2. Ini ke sini plus 8. Ini ke sini. Nah, tidak selamanya begitu. Kadang-kadang gandengannya begini. Ini ke sini, ini ke sini. Kadang-kadang. Sehingga ini 4, ini plus 6. Enak, 2, 4, 6. Maka ini nanti pasti 8 selisihnya. Nah, yang 8 itu ini, dan ini. Ini salah, ini salah. Maksudnya selisihnya 8. Sehingga kita tinggal cek perubahan yang ini ke sini plus 8. Ini ke sini plus berapa ini? 19 tambah 33. Ke 33 berarti 14. Oke ya. Berarti di sini ke sini 8, 14 berarti tambah 6 tambah 6. Maka plus 20. Gitu ya. 39 tambah 20 maka 59. Nah, 59 tambah 8 berarti 67. Maka jawabannya A. Oke ya? Ya, ada yang betul? Nomor 7? Ya, betul. Mas Munir, betul. Mbak Raufum, betul. Ya, selamat datang ya, Mbak Raufum. Mbak Sylvia, Mas Wahyu Aswin, Mbak Ratih, Mas Hima, betul tapi bilang ragu, nggak apa-apa. Mbak Rosi, betul juga. Mas Zamroni, kurang tepat. Kurang tepat ya, betul. Oke, sekarang nomor 8. Ayo, siapa yang bisa nomor 8? Silakan chatroom. Jago ini kalau bisa. Ini soal yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ciri khas soal deret huruf yang tidak mudah. Coba diingat-ingat. Kalau ketemu model yang kayak saya sebutkan, maka jangan sekali-kali dicoba. Pusing dan menjengkelkan. Kenapa kok menjengkelkan? Karena namanya otak-atik gaduk itu akan membuat penasaran dan akan lupa waktu kita. Padahal soal itu sengaja harusnya dilewati. Nyoba saja nggak boleh. Ciri khasnya adalah deret huruf yang yang polanya berantakan, nggak jelas. Ya, pola berantakan nggak jelas itu membayangkan aja udah nggak bisa. Bayangkan aja udah nggak bisa. Kenapa? Ketika pola berantakan, maka huruf harus dijadikan menjadi angka. Beda dengan kasus nomor 9. Ini huruf, tapi lihat udah bisa ditebak-tebak di otak-atik gadok tanpa merubah angka. Sehingga kalau ketemu deret huruf yang harus merubah angka, jangan dikerjakan dulu, tinggalin. Tinggalin. Meninggalkan itu mengalah untuk menang. Mengalah karena pengendalian dirinya terlatih. Menang di belakang kita kasih waktu yang lebih. Karena sudah tenang, banyak soal yang sudah terlewati. Oke, beda dengan ini ya. Hubungannya enak. Dari A ke C melewati B. Dari G ke H ke I melewati H. Kan lompat satu itu namanya. Berarti C nanti pasti D terus di sini E. Nah, udah kejawab E. Salah, salah, salah. Begitu. Terus dari C ke E melewati D. Maka ini pasti F, G. Maka EG. Nah, pasti jawabannya C. Jadi nggak usah diganti angka. Kalau dilihat sudah kelihatan perubahan perubahan hurufnya, maka tidak perlu diganti angka, justru malah lama. Jadi langkah pertama kalau ada deret huruf, itu jangan diganti angka dulu. Lihat pentelengi sebentar dalam waktu 10 detik. Kira-kira bayangan otak-atik gadoknya ketemu enggak ya? Gitu. Kalau nggak ketemu, terpaksa jadikan angka. Contohnya nomor 8, jadikan angka. Acuan angka adalah jot. Jot. Itu 5, 10, 15, 20. Patokannya itu. Nanti tinggal lanjut aja supaya lanjutkannya nggak mulai A.
Kayak K kan dekat dengan J itu, JK, maka K itu 11, kan begitu? 11. Terus N, J, K, L, M, N tambah 4 berarti 14. Terus Q berarti O, P, Q 17. Terus M, K, L, M 13. P, O, P 16. I, H, I, J berarti 9. L, K, L 12. O, 15. H, H, I, J 8. Maka ini berapa? Nah, begitu. Maka ketika ketemu pola angka seperti ini, tinggal otak-atik gaduh. Ingat teori saya, kalau deretnya semakin panjang, maka lompatnya semakin jauh yang dicoba duluan. Ya, lebih dari 8, lompatnya seringkali lompat 3. Lebih dari 6, seringkali lompat 2. Begitu ya. Jadi lompatnya jauh. Begitu. Ini jauhnya berarti lompat 3, melewati 2 angka. Begitu. Kita coba. Apakah betul? Ini ke sini, ini ke sini. Berarti plus 2 min 1. Apakah ini juga plus 2? Oke. Min 1? Oke. Begitu ya. Kemudian 17 ke 9. Loh, kok 9? 19 apa 9? Ini kan min 1 ya. Min 1. Oh iya, polanya langsung karena yang dibutuhkan nggak perlu ini, karena yang dibutuhkan adalah angka ini. Sehingga kita bisa ambil langsung ke sini. Nah, plus 2 min 1 plus 2. Langsung begitu. Karena polanya sudah mengikuti sebelumnya. Mengikuti plus 2 min 1 plus 2 min 1. Jadi boleh mengikuti bawah dan atas. Sehingga di sini 14. Nah, 14 adalah ini sebelum O. HIJ KLM N. N. Maka jawabannya adalah E. Oke ya, gitu. Oke, ada yang ketemu nomor 8? Ya, betul Mbak Rati. Jawabannya. Iya, Mbak Rati toh yang betul. Oke, nomor 10. Silakan chatroom bagi yang bisa ketemu. Nah, ini sama kayak nomor berapa tadi? Nomor 7, nomor 10. Jadi identik, identik ya. Identik dengan nomor 7. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka ini nanti berapa? Min 1, min 2, min 3. Maka ini min 4. Nah, ya logikanya begitu. Min 4. Maka mana yang selisihnya min 4? Ini. Apakah ada yang lain? Nggak ada. Coret langsung. Nah, 17, 13. Kalau yang nggak ada yang lain. Begitu. Apakah pasti? Harusnya pasti. Kita coba. Kenapa saya bilang begitu? Siapa tahu no, ada opsi lain, tapi ternyata ini salah. 17-nya. Siapa tahu. Nah, makanya jangan buru-buru. Apakah boleh seperti itu? Kalau terlalu cepat, jangan. Ya. Jadi kalau kurang dari 15 detik kita berhasil menjawab, maka ini tanda tanya yang besar. Jangan jadi orang yang ambisi. Nggak perlu terlalu buru-buru ujian itu. Kadang-kadang terlalu semangat, gampang, rek, gampang, 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 melewati. Power saya. Gak sadar bahwa Anda itu disisipi dengan ambisi. Nah, seringkali orang yang ambisi begitu, ada satu dua nomor yang mudah tapi kepleset. Kepleset. Nangis-nangis, eman banget soal bener tapi salah. Nah, itu eman banget. Indikatornya apa? Merasa yakin benar 90%, tapi di sini mek 70%. Itu indikatornya. Duh, skornya tiba mek sakmene. Logis, aku tadi yakin lebih dari 80%. Disitulah Anda terjebak. Begitu ya? Hati-hati. Indikatornya kalau terlalu cepat, hati-hati. Cek kembali.
Kan satu soal 50 detik, ngapain harus 15 detik? Nah, itu logikanya ya. Kalau memang terlalu cepat, ulangi sekali lagi. Gitu. Nah, ini coba. Perubahan dari ini ke sini berapa? Perubahan dari ini ke sini berapa? Ini perubahannya berapa? Min 2. Ini perubahannya berapa? Min 3. Berarti ini perubahannya min 4. Maka 21 dikurangi 4 adalah 17. Betul. Maka ini tepat sekali. Begitu. Oke ya, 17 dan 13. Oke, nomor 10 ya, betul semua. Delta yang menjawab. Ya, nomor 12. Silakan yang bisa ketemu untuk dicoba. Hari ini biasanya lebih dari ini, tapi terpecah ada bimbingan bidang ya untuk perawat dari pemateri dosen perawat ya. Jadi terpecah, tapi sudah banyak termasuk ya, 50-an yang hadir. Karena di grup tidak semua ikut bimbingan, ada yang sudah lulus tahun lalu. Oke, nomor 12 silakan. Potongan harga. Hati-hati kalau kita belanja. Tidak boleh ini di total, tidak boleh. Namanya beli baju, kalau dipotong 30%, potongan yang kedua ini adalah 40% dari sisa pertama ini. Setelah dipotong kan sisanya 70, maka dari 70. Begitu. Dengan coret-coret, coret-coret, 28. Ya, 30%. Maka hasilnya adalah 58%. Itu ya. Ini jawabannya. Ada trik lain, ada trik lain. Trik lain, nilai potongan totalnya pasti kurang dari 70% dan atau pasti lebih dari yang besar. Yang besar adalah ini, 40. Lebih besar dari 40, hanya ini. Kurang dari 70, hanya ini. Jadi tanpa ngitung, tahu jawabannya ini. Itu triknya. Triknya. Kalau lebih dari 40, hanya 58. Nah, kalau lebih dari 40 dan kurang dari 70, ada dua opsi, ya harus dihitung no, dengan begini. Gitu. Siapa tahu angkanya ganjil, angkanya nggak enak, tapi opsinya hanya satu tok di opsi trik ini. Nggak usah dihitung. Kalau angkanya ganjil, angkanya nggak enak, terus opsinya hanya satu tok, nggak usah dihitung. Begitu. Ya, maksud saya contoh opsi yang nggak enak. 33% dapat 42%. Ini kan ganjil, nggak enak kan? Ya, terus opsinya, prosentase totalnya yang lebih dari 42%, tapi kurang dari 74, hanya satu opsi. Nah, maka langsung coret. Ya, yang lebih dari 42%. Berarti jawabannya pasti di atas 42%. Ya, mungkin 49, sekian persen. Tapi yang di bawah 74 dan di atas 42 hanya satu opsi. Langsung coret. Begitu. Oke ya. Nomor 13. Nomor 12 tadi yang betul. Mbak Rate betul. Mbak Fah betul. Mas Wahyu Aswin, Mbak Armi, Mbak Aisyah betul. Oke. Nomor 13. Nah, ini soal nalar ya, soal nalar. Kalau sekarang jam 4, berarti kan begini ya. Jam 4, ini 3, ini 4 di sini, ini 2, ini 1 ya, ini 0. Oke, ini 4 di sini. Kemudian jamnya adalah jam 24-an. 24-an.
Berarti sama aja dengan jam dinding seperti biasa ya. Berarti 4 ke 4, 4 ke 4, 4 ke 4, 4 ke 4 begitu ya. 4 ke 4 kan 12, 4 ke 4 lagi 24. Artinya setiap pada titik ini itu 24. Sret 24. Sret 24. Berarti 2013 jam kemudian itu 2013 dibagi 24. Nanti sisanya berapa di sini itulah yang kita putar terakhir. Begitu. Yang kita putar terakhir. Oke ya? Sehingga kita bisa dibagi 201 dibagi 24. Jelas ya? 2 kali berapa supaya 20? Ya kali 6 ya. Kali 6. Kali 6. 6 berarti 6. Ini 4, 12, 4. 1, 4, 4. Oh kurang ya? Kurang. Kali 7. Kali 7. Kali 8. Ya, kali 8 ya. 8. Kali 8 berarti 2, 8, 16, 19. Oke. Ini 9. 93. 93 berarti 24 kali 4 KKN kali 3. Berarti 2, 7. Berarti kali 3. Hasilnya 72. Nah, selisihnya sisanya di sini. 21 jam. Oke ya? Jadi sisanya 21. Maka 4 menuju 24. Nggak sampai. Artinya mundur 3. Tuh, 2, 3. Jret di sini. Maka pukul 1. Udah, hanya begitu saja. Apakah lama seperti itu? Lama kalau sambil menjelaskan. Tapi kalau sudah pernah tahu caranya gini, ya nggak lama. Oke, nomor 14. Silakan, yang ketemu bisa chat room. 14 ini kategori sulit. Ya, kategori sulit. Karena ini soal logika. Saya kasih tahu cara yang cepat, logikanya. Buat perbandingan, karena ini teori perbandingan ya. Teori perbandingan. Kalau ada 7 ekor kambing memakan rumput selama 7 hari, maka dia akan dapat 7 lapangan rumput yang dimakan. Oke. Kalau ada 3 ekor, terus dia selama berapa hari supaya habis 3 lapangan rumput. Nah, ini logikanya bagaimana? Caranya untuk yang diketahui pertama ini, gunakan faktor pengali. Nah, faktor pengali ini nanti dipakai di sini. Karena ini perbandingan senilai. Ketika 3 ekor, ya 3 lapangan. Ketika 7 ekor, 7 lapangan. Begitu. Maka ini nanti masukkan di sini. Nah, ini jelas sepertujuh nilainya. Karena 7 kali sepertujuh, hasilnya 1. 1 kali 7 pas 7. Kalau ini dimasukkan sepertujuh, maka ini adalah jawabannya 7 hari. 7 dibagi sepertujuh, 1 kali 3, 3. Sehingga jawabannya adalah 7 hari. Sebentar, habis baterai laptop saya. Oke, saya lanjut ya. Apakah logis? Wong 3 ekor kok sama-sama 7 hari? Nah, pertanyaannya di situ. Ya logis, no? Enggak 7 lapangan. Kan hanya 3 lapangan. Itu logisnya. Nomor 15.
Nah, ini ada cara yang standar, ada cara yang cepat. Cara yang cepat, banyak uang ketiganya. Berarti pertanyaannya, tiga itu siapa saja? A, B, C. Andi, Ben, Cantika. Banyak uang ketiganya. Berarti A plus B plus C. Sama dengan pembilang itu adalah sama dengan ini. Oke ya, sama dengan ini. Maka ini juga A plus B plus C. A plus B plus C. Terus, sebagai faktor pengali, itu yang diketahui. Nah, ingat-ingat ini ya, yang diketahui. Sebagai penyebut, juga yang diketahui. Nah, enak toh? Yang diketahui apa? Ya apa loh ini? Nilai apa ini? Selisih jumlah Cantika dan Ben. Ya sudah, Cantika dan Ben itu selisihnya berapa? Cantika dan Ben. Caranya bagaimana? Ini ada Ben, ini ada Cantika. Ben-nya berapa? 3. Cantikanya 5. Berarti 5 min 3. Lupa kok enggak 2 min 3 min 5. Namanya selisih menghasilkan suatu angka itu harus bernilai positif. Selisih. Ya. Nah, 5 min 3. So, sekarang untuk yang atas, ya sama, tinggal dijumlah. A berapa, B berapa, C berapa. Apakah begini? Di mana ini A-nya ada 2. Terus yang dipakai yang mana? 4 atau 7? Nah, maka kita buat begini dulu. Kita buat begini dulu. A yang sama dulu, Andi. A tulis, A yang kedua tulis, atas bawah. Atas bawah. Di mana A yang pertama 7, A yang kedua adalah 3. 4 ya. Ini kan A yang kedua 4. Ben dan Andi 3, 4. Berarti kan Andi 4. Andi dan Cantika 7, 5. Maka Andi 7. Begitu. Kemudian satu di sini adalah Ben, di sini Cantika. Ben-nya 3, 3 ya. Ben-nya 3, Cantikanya adalah 5. Oke, setelah itu kalikan. Ini kali ini 28. Ini kali ini punyanya Cantika 35. Ini kali ini punyanya Ben 12. Oke, dari sini sudah tinggal dimasukkan di sini. Kalau ingin diperkecil boleh dibagi berapa supaya nanti mengecil perbandingannya. Apakah bisa dibanding 7? 7 kan di sini 5, 7, nggak bisa ya. Dibagi 4, 3 nggak bisa. Langsung aja begini. Oke, selesai. Berarti Ben adalah ini, A adalah ini, C adalah ini. Maka tadi selisih antara C dan Ben, berarti ini dan ini, 35 min 12. Terus A plus B plus C, 12, 28 plus B-nya 12 plus 35. Per 35 min 12, 23. Terus ini dijumlah ya, 3, 40, 40 tambah 35, 7, 75 per 23 kali 56 ribu. Lu angkanya nggak pas Pak, nggak enak. Ya pas no, ini dibagi ini kan pas 2. 75 kali ini 150. Nah, loh, kok nggak ketemu nilainya? Sebentar. Mana yang salah itu? 23, 5, 56. Banyaknya uang ketiga orang tersebut.
Oke, sebentar, sebentar. Ini sudah benar ya? A, C 75, BA, AC 74, 3, 35, Ben dan jam 3, 35, min, betul, betul. Hmm. Kalau pakai cara gini, selisih antara C dan B, ini saya anggap X, ini X. 35 X min 12 X sama dengan 56.000. Ini 23 X sama dengan 56.000. Sehingga X sama dengan 2.000. Nah, sehingga totalnya 12X tambah 28X tambah 35X. Masukkan 2000, 2000, 2000. 2024.000. Ini 28 kali 2, 56.000. Loh, ini salah angka ya? Nggak mungkin ribu ini, juta kayaknya ya. Ini kok jawabannya juta ya? Oke, coba. Sih. 20, 28. Oh, ini hanya salah ini tok ya. Ini hanya salah naruh tok ya. Yang sama adalah Andi. Andi dan 74, betul. Terus bandnya, bandnya 3. Terus cantikannya 5. Loh, betul itu? Ini coba-coba. Tadi ada yang perbandingannya 20, 28, 21. 20, 28, 21. Masa pakai ini? Pakai A dibanding C, kemudian B dibanding A, ini 7, 5, terus ini 3, ini 4. Karena ini sama, maka gimana caranya supaya 7 dan 4 sama, maka kalikan 4, kalikan 7. 28, 28, ini 20, ini 21. Kok bisa beda ya? Harusnya sama caranya ini, tapi kok beda ya? Kalau ini akhirnya jatuhnya bahwa yang B itu 21, yang A itu 28, yang C itu 20. Jadi perbandingannya A, B, C. A-nya 28, B-nya 21, C-nya 20. Beda. Hmm, berarti nggak bisa pakai cara begini. Seringkali ada trik-trik begini, berarti nggak mesti selalu benar. Kalau ini hasilnya, maka nanti jatuhnya di sini. 28 tambah 21 tambah 20 dibagi. Selisih Ben dan Cantika adalah 1. 21 min 20 kali 56.000. Sehingga ini tambah ini 60. 60 ini 9. 69. 69. 69 kali 56.000. 69 kali 56 ini 4. 4. Nah, ini 4. 4, 4 ya. 6 kali 5, 30-an. Kalau 6 kali 5, 30-an pasti 38-an. Nggak mungkin 49. Ya, jawabannya B nih. Ya, oke. Berarti nggak bisa ya dengan cara begitu. Oke, saya hapus ya. Berarti ini salah. Pakai cara matematis biasa. Pakai cara matematis biasa ya. Saya hapus. Saya nggak bingung, nggak ruwet. Saya hapus. Ini sudah betul rumusnya. Oke.
Jadi ini disamakan ya. 7, 5, 3, 4. Kenapa kok kalinya 4 dan kali 7? Karena yang sama itu A. Maka fokuskan angka 7 dan 4 ini dicari KPK-nya. Dengan cara 7 kalikan 4, 4 kalikan 7. Sama-sama 28. Nah, 5 juga ikut kali 4, 20. 3 juga ikut kali 7, 21. Sehingga ini punyanya B, B-nya 21, kemudian A, A-nya 28, kemudian Cantika 20. Baru masuk ke rumus ini tadi. Ini tadi C min B. Gitu ya. Sehingga 28 tambah 21 tambah 20 dibagi 21 min 20 kali 56.000. 21 min 20 kan 1 nilainya. Sehingga ini tambah ini tadi 69 kali 56.000. Nah, 569 kali 56.000 itu 9 kali 6 kan 54 tuh, 4. Pasti belakangnya ini 4, ini 4. Kenapa kok saya yakin ini 38? Karena 6 kali 5 itu 30-an. Nggak mungkin 49 kebanyakan. Begitu ya? Oke. Nomor 16. Ya. 16. Di sebuah danau, tumbuhan teratai berkembang setiap harinya 2 kali lipat dari hari sebelumnya. 2 kali lipat setiap hari. Jika diperlukan waktu selama 52 hari sampai danau tertutup semua. Artinya ini hari ke-52, ini hari ke-51, ini hari ke-50 dan sampai hari pertama. Ternyata di sini penuh, penuh. Artinya danau ini tertutup penuh oleh tumbuhan teratai. Pertanyaannya, maka waktu yang diperlukan untuk menutupi setengah luas, berarti kan prinsipnya tadi kan setiap hari 2 kali lipat. Berarti kalau hari 52, hari ke-52 itu penuh, maka sehari sebelumnya alias ini, itu kan separuhnya. Nah, separuhnya saja. Berarti kalau setengah luasnya, ya otomatis hari ke-51. Jangan terjebak dengan separuh dari 52 adalah 26. Jangan terjebak itu. Karena peserta pada umumnya akan berpikir ini kalau tidak paham arahnya kemana. Oke ya, cukup. Itu saja dari saya. Sudah jam 8. Mungkin sementara ini dulu. Untuk yang paket yang kedua, bisa kita bahas hari Sabtu. Ya, nggak apa-apa. Biar tidak terlalu lama ya. Sudah 1,5 jam ya. Kalau dibahas ada 25-an soal kayaknya nggak selesai juga. Nggak apa-apa, cukup ya. Ke depan kita akan belajar banyak, jangan khawatir. Semakin dekat dengan ujian, nanti siapa-siapa yang semakin pasti ikut tes CPNS, karena formasinya ada dan tempat memungkinkan untuk diambil, diizinkan sama suami atau orang tuanya. Kalau terlalu jauh kan bisa jadi enggak ya. Artinya yang dekat-dekat-dekat gitu. Siapa-siapa yang ikut tes CPNS nanti kita akan petakan dan akan semakin kencang belajarnya. Jadi kita realistis saja, masih 2 bulan sebetulnya, tapi kita akan seminggu 3 kali. Kalau tahun lalu seminggu hanya sekali peserta ikut bimbingan karena tatap muka. Gak mungkin kalau tatap muka itu setiap minggu 3 kali semua saya kasih kesempatan. Nggak ada waktu, nggak mungkin cukup. Karena ini Zoom, jadi bisa seminggu 3 kali. Kalau rutin melatih soal dari saya saja, nggak usah dikembangkan. Dari saya saja, saya yakin, bismillah. Pokoknya di review dari saya saja, nggak usah kemana-mana. Cerita peserta yang sudah lulus, banyak sekali yang lulus, ratusan, itu semua soal ada. Nggak ada soal yang nggak ada. Pola-polanya nggak ada. Oke ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat istirahat bagi yang bergabung. Langsung semangat, dilihat video pembekalan saya ya. Kalau belum sempat, nanti bisa japri saya. Saya kirim video pembekalannya. Oke, semangat.
Schedulkan belajar, jangan lupa nakes harus belajar bidang, karena minggu ini akan ada tryout untuk nakes, tryout soal-soal bidang, semua nakes. Mau rekam medik, mau analis, mau perawat, mau bidan, mau kesehatan masyarakat, ambil adminkes, mau ambil penyuluh, mau dokter, semua akan saya tryoutkan insya Allah di hari Sabtu. Soal-soal sudah banyak saya siapkan, dan buku sudah saya siapkan juga untuk bidangnya, semua nakes insya Allah ada. Untuk yang non nakes jangan khawatir, setelah tes SKD jenengan lulus, saya juga akan bantu soal-soal bidang. Oke ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya.